Oh. Wow, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong untuk The Resonance Children's Choir. Luar biasa sekali, dan Anda sendiri juga bisa memberikan tepuk tangan virtual juga ya dari rumah Anda ya. Betul sekali, karena memang penampilan teman-teman seumuran aku itu benar-benar bener dong, cerianya sama, habis itu juga memang ambience sama, masih bisa kan aku masuk ke geng mereka, bisa kali ya? Sebenarnya sih kalau saya dari packaging lu masih bisa banget ya, masuk paduan suara gitu ya. Kamu yang udah gak bisa. Kamu jadi papanya mereka, jadi ya papanya. Kan? Boleh ya. Tapi gue sendiri emang gak ada niat jadi penyanyi juga sih ya, makanya jadi presenter terus lah selama beberapa puluh tahun ini. Betul, ya benar-benar. Dan juga kamu bisa menjadi berkat dari apa yang kamu lakukan banget, Dani. Betul sekali, bijak banget barusan. Luar biasa. Wow. Tapi berbicara mengenai berkat nih, di hari Natal ini, Christmas is season of joy. Betul. Christmas is season of giving. Karena memang kita terutama sudah merasakan kasih Tuhan, akhirnya memang di Natal ini, di momen yang spesial, kita berusaha untuk memberikan lebih lagi, untuk membagikan berkat Tuhan. Benar gak sih? Wow, jadi ini luar biasa banget ya yang tadi barusan Kristi bilang gitu. Betul banget, gue ngerasa memang sekarang adalah saatnya kita untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Ya. Kita bisa membagikan, mungkin bukan secara finansial aja, tapi bisa membagikan juga secara rasa sukacita kita, rasa kedamaian kita, rasa cinta kasih kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita begitu. Itu dia, maka dari itu mari sekarang kita saksikan bersama-sama. Ini ada tayangan yang mengungkapkan rasa syukur kami yang masih bisa merasakan damai Natal di tahun 2020. Betul sekali, Panitia Natal telah melakukan bakti sosial di 186 panti sosial dan panti rehabilitasi di seluruh Indonesia. Saat ini yang sudah menerima sekitar 8.600 anak dan masih akan diteruskan sampai Januari nanti. Luar biasa sekali. Dan kira-kira seperti apa? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Saat ini Bapak Menteri dan semua hadirin telah hadir bersama kita, ada 116 panti asuhan dan rehabilitasi yang ikut bersama kita dengan Zoom. Mereka mewakili dari 186 panti dan rehabilitasi yang sudah diberikan bantuan. Mereka ada 8.424 anak asuh yang tersebar di Ruteng, Kupang, Bali, Lombok, Papua, Medan, Kalimantan Siantar. Ya, dengan tema Natal, Pak Immanuel, Tuhan beserta kita. Menerjemahkan itu, kita lakukanlah di dalam bentuk bantuan sosial. Jangan dilihat dalam jumlahnya, karena memang persiapannya sangat terbatas, tapi prinsip dasar dan keberpihakannya. Panitia memberikan sumbangan pembelajaran jarak jauh, yaitu sumbangan radio yang akan diterima oleh Orari, dan Orari nanti akan menyalurkannya ke Papua. Bagi anak-anak, kita berdoa mulai ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, terima kasih. Shalom Emmanuel. Wow, kita bisa saksikan ya bagaimana kemurahan hati para orang-orang yang ada di video tersebut. Nah, Daniel, kita kan sudah hampir 10 bulan, Indonesia sudah hampir 10 bulan bersama-sama menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Kalau boleh deskripsikan 2020 dalam satu kata, apa yang akan Daniel katakan? Satu kata ya? Satu kata doang, nggak boleh lebih. Berbuah. Wow, luar biasa. Sepertinya nggak tahu ya, orang-orang yang berpegang menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus itu pasti berbuah. Gitu sih, gue percaya banget itu. Makanya jadi kayak tahun 2020 gue ini sangat berbuah sekali. Makanya tapi gue juga akhirnya merayakan kemenangan-kemenangan kecil, yang kecil banget. Tapi menurut gue itu buah dari nanti yang akan menjadi besar gitu di tahun 2021, 2022. Kalau misalnya lu sendiri gimana, Kristi? Satu kata. 2020. Iman. Karena memang bukan tahun yang mudah. Beriman bahwa percaya aja bahwa semuanya akan menjadi baik-baik saja. Apapun situasinya, Tuhan akan selalu beserta.
Amin. Amin, luar biasa sekali. Nah, pastinya pemirsa saat ini kita juga sudah mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa sekali untuk kehadiran Bapak Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Nasional 2020 untuk menyampaikan laporan acara. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan kepada Bapak Johnny G. Plate. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Pace e Bene. Yang sangat kami hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Yang juga sangat kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Estu Handayani. Yang terhormat Abangda Kakanda Menteri Koordinator Marinvest, Bapak Luhur Binsar Panjaitan sebagai Pengarah Panitia Natal Nasional tahun 2020. Yang juga saya hormati Menteri Agama dan rekan-rekan Menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga negara yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual. Yang mulia Bapak Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia serta para Bapak Uskup. Yang terhormat Bapak Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan pemimpin gereja-gereja denominasi, dan yang sangat kami cintai umat Kristiani di seluruh pelosok tanah air maupun yang mengikuti acara ini dari mancanegara. Selamat malam yang pertama dan terutama selamat Hari Natal tahun 2020. Sebagai umat beriman, mari kita panjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan yang Maha Kasih, karena atas rahmat ilahinya lah kita dapat merayakan Natal di tengah keadaan yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19. Ucapan terima kasih yang mendalam dihaturkan secara khusus kepada yang sangat kita kasihi, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Ibu yang berkenan hadir dan memberikan arahan pada acara hari ini. Terima kasih juga tentunya kepada panitia pelaksana, penderma, pengisi acara STFTK Santo Paulus Ledelro, Universitas Kristen Petra, kelompok choir anak-anak, paduan suara dari berbagai daerah, kolaborasi para artis milenial, para petugas aparat pada perayaan nasional tahun ini yang bertepatan dengan Panca Windu ke-40 tahun Pesan Natal Bersama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Berlangsung berbeda dari tahun-tahun sebelumnya akibat pandemi COVID-19. Kondisi ini tentu menyadarkan kita sebagai makhluk yang rentan di tengah berbagai kekuatan duniawi. Kesadaran ini selayaknya menjadi basis persaudaraan dan solidaritas serta memperkokoh nasionalisme dan rasa persatuan kita sebagai bangsa yang majemuk. Persatuan ini telah dicontohkan oleh eratnya tali persaudaraan dan solidaritas ekumenis yang dijalin kedua komunitas gereja, PGI dan KWI. Rasa subsidiaritas dan solidaritas umat Kristiani juga tercermin dalam pelaksanaan kegiatan sosial oleh Panitia Natal Nasional tahun 2020 berupa program dukungan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di berbagai lokasi di Papua, serta pemberian bantuan untuk panti asuhan dan panti rehabilitasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Dengan ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa membimbing perjalanan karya misi umat Kristiani, umat Kristen dan umat Katolik dalam membangun masyarakat Indonesia. Bapak Kardinal, para uskup, para pendeta, para gembala gereja di seluruh Indonesia, tema perayaan Natal tahun ini selaras dengan pesan Natal bersama PGI dan KWI, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel, Injil Matius bab 1 ayat 23. Secara singkat, Immanuel berarti Allah beserta kita, sebagai makna terdalam perayaan Natal. Tema ini dikuatkan dengan pesan Paus Fransiskus yang mengingatkan bahwa dunia kini berada dalam kondisi globalization of indifference atau globalisasi ketidakpedulian. Kondisi ini berdampak pada ketidakmampuan untuk berempati terhadap penderitaan orang lain. Sebagai umat Kristiani, budaya dan sikap bela rasa, compassion, dan belas kasih, mercy, hendaknya selalu kita promosikan. Sikap bela rasa dan bela kasih ini ditunjukkan oleh Allah sendiri dalam peristiwa Natal. Allah turut hadir merasakan penderitaan umat manusia dan secara khusus bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kasih dan solidaritas Natal hendaknya diterjemahkan ke dalam tatanan sosial dan paradigma ekonomi yang berkeadilan, ramah terhadap lingkungan, dan menjunjung tinggi martabat manusia sebagai citra Allah. Dengan semangat ini, umat Kristen dan Katolik dapat semakin berkontribusi bagi pembangunan Indonesia sebagai sebuah rumah bersama, di mana kebinekaan tetap dihargai dan dilayani. Dalam ungkapan bijak, bonum quo universalius eo divinius, semakin universal suatu kebaikan, semakin ilahi adanya. Ungkapan ini bermakna semakin banyak manusia yang mengalami suatu kebaikan, semakin sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Prinsip ini ada dalam ajaran semua agama. Misalnya dalam ajaran Islam, rahmatan lil alamin, dan dalam ajaran Kristen, cinta kasih. Keduanya universal, tidak mengenal sekat-sekat suku, agama, ras, etnis, budaya, dan tidak diskriminatif. Umat Kristiani di seluruh Nusantara dan yang menyaksikan dari mancanegara, kegiatan ibadah dan perayaan Natal tahun ini diselenggarakan secara full online, daring, menyajikan acara yang tetap khidmat, khusyuk, dan membahagiakan. Kita patut bersyukur bahwa dengan kemajuan teknologi dan tersedianya infrastruktur telekomunikasi dan informatika dan digital, kita dapat menjalankan ibadah dan merayakan Natal secara daring. Hal ini merupakan terobosan cara beribadah yang sebelumnya dilakukan secara fisik di gedung-gedung gereja, kini dilakukan secara online, daring, di rumah masing-masing bersama keluarga. Terobosan ini adalah cerminan semangat menggereja yang tumbuh secara transformatif. Semangat yang hendaknya kita satukan untuk mensukseskan program akselerasi transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo, menghantarkan Indonesia menuju bangsa digital menghadapi era Industri 4.0. Secara khusus dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, marilah kita
umat Kristiani Indonesia bersama-sama seluruh saudara sebangsa mensukseskan vaksinasi COVID-19 yang sebentar lagi akan kita awali. Sebagai game changer mengakhiri dan memutus rantai persebaran COVID-19 di Indonesia. Kita patut berterima kasih atas kerja keras dan kerja serius Presiden Bapak Joko Widodo bersama Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, para pejabat, dan masyarakat yang memungkinkan Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang menghadirkan vaksin COVID-19 dan akan segera memulai proses vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Tidak lupa kita mendoakan dan memberi dukungan kepada tenaga kesehatan dan para petugas garis depan yang telah bekerja tanpa lelah dan tanpa rasa takut. Bahkan ada yang sampai tertular, bahkan fatal. Semua ini karena kasih, cinta sesama, dan cinta negara. Sejalan dengan itu, mari bersama-sama menegaskan pentingnya keterlibatan kita dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19 dan terus meningkatkan kewaspadaan dengan tetap berjaga dan melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin, selalu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari pertemuan yang tidak terlalu penting. Bersama pemerintah, mari kita bekerja keras memutus rantai penularan COVID-19 dan membantu pemulihan ekonomi. Inilah harapan sebagai orang beriman akan Immanuel, bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kita dalam setiap upaya untuk memulihkan kesehatan dan membangkitkan kehidupan sosial ekonomi demi hari depan yang lebih baik. Sekali lagi, selamat Hari Natal tahun 2020 bagi segenap umat Kristiani di seluruh antero Nusantara. Dan selamat dan berbahagia tahun baru kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air. Teriring doa, semoga damai Tuhan hadir di tengah bangsa kita dan Indonesia menjadi rumah kebahagiaan yang damai bagi semua anak bangsa. Amin. Semoga Tuhan senantiasa memberkati bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam kebajikan. Pace e bene.